Beri salam. Yang minum apa contohnya makhluk hidup? Virus. Ya, ada virus. Lain dari biotik ada abiotik. Ya, atau benda mati. Contoh benda mati. Air, batu. Ada karbon dioksida, oksigen. Ya, itu adalah komponen abiotik. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini ya, kita akan menjelaskan apa isi dari sel itu. Ya, kemudian penemuan tentang sel. Ya, kemudian susunan dunia dari sel, pembagian tipe sel prokaryotik dan eukaryotik beserta organel sel. Itu tujuannya ada 3 ya. Baik. Kemarin kita sudah dikelompokkan ya, dikelompokkan berdasarkan ada yang auditory, ya kan nak? Ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Jadi nanti anak-anak semua akan menuju kelompoknya masing-masing. Ya, tapi sebelumnya ibu akan menyampaikan materi kita hari ini dulu ya. Dimana pelajaran kita adalah mengenai sel ya. Ada yang tahu apa itu sel atau kalian pernah mengamati sel itu? Pernah mengamati sel atau melihat seperti apa sel itu? Apa alat untuk mengamati sel? Iya, mikroskop ada berapa macam? 2. Pertama mikroskop apa nak? Cahaya. Ya, oke. Kemudian mikroskop elektron. Ya, di buku pembelajaran kita itu juga ada ya berapa pembesaran dari sel itu. Ya. Ya, ini kita akan masuk pembelajaran sel. Tadi sel apa nak? Definisi dari sel? Iya. Ulangi lagi sayang. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil membentuk organisme hidup. Iya. Ya. Sel itu adalah unit terkecil penyusun dari tubuh makhluk hidup. Nah, tadi contoh makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ya. Kita ambil contoh manusia. Ibu lagi sekarang ya manusia. Berarti di dalam tubuh hidup ini ada sel. Ya. Kalau disusun organisasinya paling rendah apa nak? Sel. Kumpulan dari sel membentuk jaringan. Ya, nanti jaringan yang sama dia akan membentuk sebuah Sistem organ. Iya, organ ya kan? Ya, Bu. Organ ada apa? Panca indera. Ya, ada mata, ada telinga, indera pendengar, indera penglihatan, indera peraba, ya, indera perasa, dan indera
ini ya materi kita, penemuan sel, kisaran ukuran sel, kemudian tipe sel, komponen penyusun dari sel. Nah ini ya, penemu dari sel. Ya, siapa yang terkenal penemu sel? Ya, pada tahun berapa nak? 1665. Ya, tahun 1665. Siapa nama penemunya nak? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan nak mengenai para ilmuwan ini? Ada? Ya, kalau tidak kita lanjut ya. Jadi dari keseluruhan penemu sel tadi ya, oleh 13 orang para ilmuwan ya, ada 5 kesimpulan mengenai sel. Coba anak sebutkan pertama kesimpulannya. Abdul Aziz, ya silakan Mak. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel merupakan Satu saja dulu saya. Ya, bahwa yang pertama semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Coba ulangi Aditya, apa yang bilang Adit tadi? Abdul tadi, Aditya mana? Oh, Yahya mana Yahya? Apa tadi definisi sel? Yang pertama? Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Iya, semua makhluk hidup, ya, makhluk hidup terdiri dari susunnya yang pertama unitnya yaitu sel. Ya. Yang kedua, coba Agustina, definisi yang kedua apa? Sel merupakan organ struktural kecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar menyusun tubuh makhluk. Oke, ya, sel merupakan unit fungsional dan struktural tubuh. Yang berikutnya Ananda, sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis, protein, hubungan dengan pembentukan seperti morfologis dan fisiologis. Ya, sel itu unit fungsional dan struktural, juga dia sebagai penyusun hereditas pada manusia. Nah, yang berikutnya yang keempat, silakan Sari Nerindah. Tiara. Ya, siapa yang keempat silakan. Oke, silakan. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Iya, sel itu berasal dari sebelumnya dan tadi disebut hereditas. Ya, berarti ada 5 kesimpulan dari para ahli mengenai sel. Ya. Sekarang ukuran sel. Tadi ukuran sel itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, harus melalui bantuan mikroskop. Di buku kalian itu ada gambar juga ya, berapa ukuran dari sel bakteri, sel tubuh manusia, ya, kemudian sel virus, ya, bahkan ada sel darah, ya, dengan pembesaran 1 ya, sampai 1000, ya, 1 sampai 1000, 1 sampai 1000 ya di situ ya, perbandingan 1 banding 10 itu ada ya di halaman berapa di buku kita nak? Ya, ada di halaman buku itu. Kemudian ini ya tadi ya alat untuk melihat sel tadi, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, silakan.
Apa contohnya? Silakan, Nak. Contoh dari sel prokaryotik terdapat pada, ya silakan, pada sel bakteri. Ya, pada sel bakteri, dan bakteri kan memang mampu hidup, tapi dia mikroskopis dan mikroorganisme. Nah, itulah bedanya dengan yang makro. Makro tadi apa? Berarti dia termasuk ke tipe sel yang eukariotik. Ya, apa definisi eukariotik? Cuci tangan. Ya, silakan. Eukariotik Dan memiliki nukleus yang sebenarnya atau model genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Iya, sel yang sudah memiliki nukleus atau membran inti. Ya, eukariotik. Contohnya pada apa saja? Hewan dan tumbuhan, juga manusia. Mengapa manusia di sini tidak dimasukkan? Contoh itu hanya hewan dan tumbuhan. Mengapa kita manusia ini tidak dimasukkan ke eukariotik di dalam contoh biologi? Ya, silakan, Nak. Ya. Kenapa manusia tidak dicontohkan di sini? Di sini kan eukariotik ada protista, fungi, plantae. Plantae berarti kan tumbuhan. Iya kan? Animalia berarti kingdom animalia. Ya, kerajaan hewan, maka tidak ada manusia di situ. Kenapa? Manusia termasuk kelas apa? Kelas apa, Nak? Termasuk kelas mama. Ya, kingdomnya apa? Animalia. Ya, makanya di eukariotik tidak dicontohkan karena bagian dari kingdom animalia. Ya, di prokaryotik contohnya sel bakteri, archaeobakteri, dan cyanobacteria. Ya, sementara pada sel eukariotik tadi hewan dan tumbuhan. Ini dia, ya, prokaryotik dan eukaryotik. Ya, eukaryotik selain dari ukurannya juga, ya, materi genetiknya terkonsentrasi pada nukleus. Sementara pada eukariotik atau eukariot, membran intinya di dalam nukleus. Ya, inilah nanti yang sebagai unsur hereditas. Ya, unsur hereditas berarti yang diturunkan ke anaknya dari parental ke filial atau keanakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai sel prokaryotik dan eukaryotik? Silakan. Ada, Nak? Ya, kita lanjut. Ya, komponen kimiawi penunjang sel. Ya, komponen kimiawi penunjang sel. Ya, sel itu karena dia ada di tubuh makhluk hidup berarti ada komponen-komponen penunjangnya. Ya, apa saja komponennya? Yang pertama, iya, ada air. Ya, air H2O
Kemudian struktur sel dan fungsinya. Tadi eukariotik itu terbagi dua kalau kita berbuku itu. Nah, pada hewan dan tumbuhan. Ya. Jadi kalau untuk sel tadi dia unit terkecil, berarti ada organel selnya. Fungsi dari sel itu organelnya. Ya, ada berapa yang kita ambil di situ organel sel? Pertama, ya, membran. Fungsinya apa nak? Membran sel? Ya, untuk mengatur keluar masuknya zat. Ya, dari dan ke. Ya, dari sel dan keluar sel. Yang kedua, isi dari sel. Apa fungsinya? Hereditas juga ya. Yang ketiga, sitoplasma. Yang keempat, dan ribosom. Apa fungsi ribosom nak? Untuk mencetak protein. Ini. Fungsi ribosom? Ya, untuk mensintesis protein. Yang kelima organelnya apa? RE ada berapa? RE halus dan RE kasar. Fungsinya nak? Berperan dalam proses sintesis Ya, ada orang ya, silakan. Fungsi dari RE. berperan dalam proses sintesis lipid. Ya, untuk sintesis lipid atau sintesis lemak. Yang berikutnya organel yang keenam. Ya, ada badan Golgi. Apa fungsinya nak badan Golgi? Ya, silakan. Fungsi badan Golgi? Berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk Ya, untuk mensekresi. Kemudian dia ada enzim pengaturnya. Yang keenam, yang ketujuh. Lisosom fungsinya? Yang kedelapan. Peroksisom apa fungsinya? Fungsinya? Menyimpan makanan global. Iya, menyimpan makanan untuk proses fotosintesis. Klorofilnya. Yang berikutnya 13. Makanan juga ada pada tumbuhan, ada pada hewan tetapi Kecil. kecil ya, ada di dalam pada tumbuhan dia besar. Terakhir, sentriol, berarti yang 14. Sentriol apa fungsi? Membentuk silia dan filament. Iya, membentuk silin. Terakhir ada dinding sel. Nah, dinding sel pada hewan dia tidak ada, pada tumbuhan ada. Fungsi dari dinding sel apa nak? Kalau dinding dia melindungi, ya, melindungi yang di dalamnya. Yang dalamnya itu apa? Ya, organel-organel tadi, yang sel-sel tadi. Nah, itu ya. Jadi ada berapa tadi? Organel sel? Ya. Jadi nanti kalian buat tabel, ya, tabel, buat nama organelnya, kemudian pembedanya organel pada sel eukariotik hewan dan eukariotik tumbuhan. Kalian buat mana yang tidak ada di hewan tapi ada di tumbuhan. Yang boleh centang, boleh ada kalimatnya, boleh tidak ada. Ya, misalnya di sel tadi, di tumbuhan dia ada, boleh centang. Ya, di hewan dia tidak ada silang atau kosongan. Bisa dipahami nak? Ada yang bertanyakan mengenai organel sel itu? Silakan. Ada? Oke, ya sekarang kita masuk kepada diskusi
Iya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Langsung cepat lihat. Ya, mana yang kelompok
Ayo kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan itu. Ya. Sekarang diuji pemahaman bagian selanjutnya. Uji bahasa Indonesia ya. Diskusi anak ya. Siapa yang Sini terus. Kok di sini terus belakang tahu ya? Nambah follower ini. Berapa orang ini? Iya memang. Jangan Jangan.
Apa Cis? Itu Cis. Oke, ya, dari suatu kita ya. Sekarang
Halim. 955. Yang terdiri dari saya sebagai moderator Takas Adi Manu dan rekan saya Agustina Simoa. Dan saya Rita Sandri. Di sini kami akan memulai untuk membahas presentasi kami. Nah, di sini kita akan membahas mengenai uji pemahaman. Yang pertama, 1. Ibu Nani bergolongan darah AB, sedangkan suaminya, Pak Andi, bergolongan darah O. Mereka memiliki 4 anak, tetapi tidak ada satupun yang bergolongan darah yang sama ayah atau ibunya. Dasar teori sel yang terkait pada masalah ini adalah, nah di sini masalah yang berkaitan dengan pewarisan golongan darah dari orang tua kepada anak-anak mereka. Pewarisan golongan darah diatur oleh gen yang berada dalam sel-sel tubuh, khususnya dalam inti sel. Dasar teori sel yang terkait adalah bahwa sel merupakan unit hereditaritas yang mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Pewarisan ini terjadi melalui pembelahan sel, di mana materi genetik atau DNA diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka karena itu, jawaban dari nomor 1 ialah A. Sel merupakan unit hereditaritas yang dapat mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Dan yang kedua, soal kedua, yaitu penelitian mengamati sel hewan dan sel tumbuhan yang hasilnya disajikan oleh gambar berikut. Dapat dipastikan bahwa alat yang dipergunakan untuk mengamati sel tersebut adalah di sini untuk mengamati sel hewan dan sel tumbuhan dengan detail yang tinggi seperti struktur internal sel. Penelitian biasanya menggunakan mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu membesar objek hingga jutaan kali, memungkinkan pengamatan struktur seluler yang sangat kecil seperti organel sel dan membran sel dengan resolusi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, jawaban dari soal nomor 2 yaitu mikroskop elektron. Soal yang ketiga, bagian sel dapat disisipi potongan DNA dari sel manusia untuk memproduksi hormon insulin buatan yang dipergunakan dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Bagian sel tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini plasmid adalah molekul DNA kecil dan melingkar yang terdapat di dalam sel prokariotik seperti bakteri. Plasmid sering digunakan dalam bioteknologi untuk menyisipkan potongan DNA asing, seperti gen manusia yang mengkode hormon insulin. Proses ini dikenal sebagai rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan. Peran plasmid yaitu sebagai faktor pembawa gen yang diinginkan atau gen insulin. Maka karena itu jawaban dari nomor 3 yaitu D4. Yang keempat, gambar sel hewan yang akan terlihat saat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya perbesar 100 kali ditunjukkan oleh nomor. Di sini mikroskop cahaya dengan memperbesar 100 kali biasanya cukup untuk mengamati struktur dasar sel hewan seperti inti sel dan membran sel.
Tetapi tidak cukup untuk melihat detail organel lain secara jelas. Pada perbesaran ini, struktur-struktur yang lebih kecil seperti mitokondria, ribosom, atau kompleks Golgi mungkin tidak terlihat jelas atau tidak terlihat sama sekali. Jadi, gambar sel hewan yang hanya terlihat inti sel adalah yang paling sesuai dengan apa yang diamati dengan mikroskop cahaya perbesar 100 kali. Oleh karena itu, jawabannya D4. Nomor 5. Bagian ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 yang tepat adalah di situ berdasarkan diagram Venn, area 1 dia hanya dapat pada sel prokaryotik. Area 2-nya ada pada kedua sel prokaryotik dan eukaryotik. Di area 3-nya hanya ada pada sel eukaryotik. Oleh karena itu, jawabannya adalah E. Yang pertama nukleot, yang kedua ribosom, yang ketiga badan Golgi. Oke, terima kasih kepada teman kami. Kami saat ini membuka sesi tanya jawab bagi setiap kelompok yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan Mas, menanggapi atau memberikan terkait dengan sesuatu yang dijawab oleh kelompok ya, dari kelompok 3, saya ingin bertanya tentang soal waktu. Nah, di situ kan untuk mengamati sel hewan dan sel tumbuhan dengan detail yang tinggi seperti struktur internal sel. Peneliti biasanya menggunakan mikroskop elektron. Maka di situ kan dia sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk mengamati itu maka digunakan mikroskop elektron. Maka jawabannya Kenapa enggak mikroskop cahaya? Kenapa harus mikroskop elektron? Karena kan ini sel hewan dan sel tumbuhan itu sel hidup. Fungsi mikroskop cahaya itu kan untuk mengamati sel hidup, sedangkan mikroskop elektron itu untuk mengamati sel mati. karena mikroskop cahaya meskipun lebih umum digunakan di lab pendidikan dan penelitian dasar, tidak memiliki resolusi yang cukup untuk mengamati struktur internal sel secara mendetail. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah mikroskop elektron. Ya, kita kasih aplaus untuk ada lagi yang mau bertanya? Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Berikutnya presentasi kelompok 12. Ayo maju. Mau di situ saja? Salah satu. Banyak ada pesan. Oke, kepala dia depan. Dia kan ngomong.
Mikroskop elektron karena mikroskop elektron biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda mikroskopis. Mikroskopis terutama sel jaringan hidup. Bagian sel dapat disisipi potongan DNA dari sel manusia untuk memproduksi hormon insulin buatan yang digunakan dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus. Bagian sel tersebut ditentukan oleh nomor D4. Gambar sel hewani akan terlihat diamati dengan menggunakan mikroskop yang berjalan sekali ditemukan oleh nomor D4. Perhatikan diagram persamaan antara sel prokaryotik dan eukaryotik berikut. Bagian ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 yang tepat adalah jawabannya A. Ribosom. Ribosom nukleus sitoplasma. Sekian hasil penjelasan pada hari ini. Kami sudah membuka sesi tanya jawab. Teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Kami dan mengikuti teman. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tutup aja. Baik, terima kasih teman-teman telah dengan baik melakukan Selasa kegiatan izin dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Abdul untuk kelompok 3. Boleh maju, boleh di tempat, maju, boleh. Ya, cepat segera nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deji. Dari kelompok ini presentasikan kepada pemahaman program 10 biologi. Kenalkan, sebelum mempresentasikan, izinkan perkenalan diri. Nama saya Indonesia Nusila dan macam saya. Dan saya Baiklah, soal nomor 1 akan dibacakan oleh Hubungannya bergolongan darah AB, sedangkan suaminya Pak Andi bergolongan darah O. Mereka memiliki 4 anak, tapi tidak ada satupun yang bergolongan darah sama dengan ayah atau ibu. Dasar teori sekali yang terkait pada masalah ini adalah A. Karena kesimpulan dari A. Sel merupakan jenis entitas yang dapat mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Karena kesimpulan dari sel itu dapat mewariskan sifat genetik pada keturunannya. Berdiri mengamati senyawa dan sel tumbuhan dan hasil yang disajikan oleh gambar berikut. Dapat dipastikan bahwa alat yang digunakan untuk mengamati sel tersebut adalah D. Mikroskop cahaya. Karena mikroskop cahaya lah yang dapat mengamati sel-sel itu.
buatan yang dipergunakan dalam pengobatan penyakit diabetes mellitus bagian sumber oleh nomor nomor 4 karena dalam gambar tersebut adalah sel prokaryotik. Soal yang keempat adalah perhatikan gambar-gambar sel yang diamati dalam gambar sel hewan yang akan terlihat saat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya positif besaran 100 kali ditunjukkan oleh nomor 3 yang C. Karena semakin kita banyak memperbesar mikroskop, maka semakin banyak sel-sel yang dapat terlihat di dalam gambar sel hewan tersebut. Sekian, jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Ada yang mau tanyakan, Nak? Silakan. Kelompok auditori, kelompok visual. Sudah ada? Oke, kita kasih aplaus untuk baik, tadi ada pertanyaan ya. Yang nomor 1 itu yang berhubungan dengan heredita. Ya, berarti jawabannya yang tepat itu tadi itu jawabannya adalah sel merupakan unit heredita. Tadi benar semua ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah mikroskop elektron. Karena dengan pembesaran berapapun, baik yang prokaryotik maupun eukaryotik bisa diamati melalui mikroskop elektron. Kemudian yang ketiga itu adalah prokaryotik ya. Prokaryotik di situ jawabannya yang ditunjukkan oleh nomor 4. Karena semua tadi ya. Terakhir yaitu bentuk dari mikroskopis organel sel ya, yang ada inti selnya yaitu di nomor 4. Karena semua tadi ya. Untuk sesi ini kira-kira pembelajaran yang kita ambil hari ini itu apa? Silakan kelompok 1 orang. Pembelajaran yang sudah kita terima hari ini atau yang kita sampaikan hari ini itu apa? Silakan 1 orang. Atau apa yang dapat kita ambil pembelajaran hari ini? Ya, kita mengetahui bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, yang dapat kita ambil pembelajaran hari ini, ya silakan. Kedua, ya sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, tipe sel itu ada 2, prokaryotik dan eukaryotik. Ada lagi Nak, apa yang dapat kita ambil hari ini? Satu lagi. Ya, silakan Nak. Ya, penemu sel yang pertama tahun 1665 yaitu siapa Nak? Untuk pembelajaran hari ini ya, kita cukupkan sekian ya, karena materi sudah kita sampaikan ya, kemudian sudah dipresentasikan. Yang untuk pertemuan akan datang ya, kalian kerjakan juga uji pemahaman yang halaman 27 ya Nak, halaman 31. Kemudian yang akan datang kita akan mempelajari mengenai pembelahan sel. Silakan nanti kalian baca ulang lagi di rumah ya, mengenai pembelahan sel atau siklus sel. Ya, untuk hari ini kita cukupkan ya, boleh kita tutup dengan doa. Silakan puasa.